Si bocah kecil Araf. Araf, tegur Amira melotot gemes. Ibu udah bilang buat simpan dulu gamenya, kalau di tempat umum kan. Araf, bocah berusia 7 tahun berambut ikal itu menipiskan bibirnya kesal. Lirikan sebelnya terpaut begitu tangan kanan ibunya sudah terparkir di hadapannya. Mode penjagal ibunya yang selalu muncul di kondisi genting. Nih, saut Araf datar. Kamu harus ingat terus peraturan ini, Raf. Amira mengantongi android putranya itu di saku blazer. Jauh dari kesibukannya, Araf kini cemberut bersedekap memperhatikan lalu lalang manusia penghuni bandara. Poni anaknya yang mulai memanjang membuat Amira gemes. Kamu perlu cukur rambut deh, Raf, sahut Amira menggeser posisi poni putranya. Tak disangka, Araf malah menghindar. Aku udah gede, Ma. Amira terkekeh geli. Dia tatap putra semata wayangnya dengan tatapan geli. Baru kemarin dia menangis tidak karuan mendapati 2 garis merah di despak. Terasa baru beberapa hari dia merasakan sakit luar biasa ketika melahirkan, dan sekarang tiba-tiba putra kesayangannya sudah besar. Tidak mau dimanja-manja, tidak mau dipeluk apalagi dicium. Jemari Amira mengacak rambut putranya gemas. Araf semakin merengek tidak keruan membuat Amira terkekeh geli menghadapi tingkah Araf. Yuk Raf, ajak Amira berdiri membereskan koper mereka. Tante Diana sebentar lagi sampai, kita nunggu di luar aja. Diana adalah temannya selama di Inggris yang selalu menemaninya situasi sesulit apapun. Keputusan untuk kembali ke Indonesia pun datang dari dorongan Diana. Diana lah yang meyakinkan Amira untuk berani memberitahukan dunia tentang keberadaan Araf. Araf, Amira menatap bocah yang sedang mengangkat kopernya itu dengan pandangan baru. Putranya, bocah kecil yang selalu membuatnya bangga dengan semua tingkah cerdasnya. Apa? Tanya Araf sinis. Apa mama udah bilang kalau mama bangga punya anak kayak kamu? Araf menggulirkan mata kelamnya. Gelagatnya tidak sopan, tapi malah membuat Amira terkekeh dibuatnya. Kata Araf, aku udah gede, Ma. Lah, apa hubungannya? Apa mama nggak boleh bangga kalau kamu udah gede? Senyum Araf terbit, walau hanya segaris. Aku cuma geli. Tangan yang terulur siap mengecak rambutnya berhasil Araf hindari. Bocah tinggi kurus itu mundur. Jangan acak-acak rambut lagi. Karena aku udah gede, potong Amira meledek. Lanjutkan ucapan putranya yang sudah dia hafal di keluar kepala, saking seringnya dikatakan Araf. Yes, of course, timbal Araf. Ya. Ponsel di saku blazer kanan Amira bergetar. Amira merogohnya dan mendapati nama Diana di sana. Segera dia berbalik dan mengangkatnya. Halo Nah, udah di mana? Diam sebentar. Oh, di depan. Tunggu sebentar ya, biar kita ke sana aja. Kamu nggak usah ke sini. Barang bawaan aku juga nggak terlalu banyak. Lagi pula aku punya lelaki dewasa di sini. Amira menyenggol bahu Araf. Araf bersedekap cemberut. Tante udah di depan. Iya, jawab Amira. Sementara itu di bandara, seorang lelaki berjas perlente baru saja keluar dari pintu pesawat. Di kiri kanannya berjalan para pekerjanya yang berseragam serba hitam. Farah di sebelah kanan, sekretarisnya terbaiknya yang selalu siap sedia memegang agenda jadwal hariannya yang super padat. Baru beberapa detik perempuan berpendidikan tinggi itu mengingatkannya tentang rapat penting dengan redaksi perusahaan. Mobilnya di sebelah sana, ucap lelaki di sebelahnya, memberikan informasi. Tangannya memberi jalan. Rombongan itu otomatis melewati lobi menuju pintu keluar dengan lelaki perlente bertongkat menjadi pusat. Setelah rapat, bagaimana jadwalku, Farah? Lelaki paruh baya itu menurunkan kacamata hitamnya, melirik wajah lonjong sekretarisnya. Bapak ada kegiatan amal di panti sosial manusia. Baik, jawab Farah membacakan susunan jadwal yang ia tulis secara sistematis. Aku tidak ingat ada kegiatan seperti itu. Kegiatan ini berguna buat citra perusahaan kita, Pak, ucap Farah datar. Oh,
Lelaki itu, Sasongko, salah satu pemilik perusahaan paling berpengaruh di Indonesia, menipiskan bibirnya sembari mengetukkan tongkat dalam menjaga keseimbangan kakinya yang tidak kuat lagi. Kondisi bandara yang ramai sama sekali tidak menghalangi langkahnya. Berkat bantuan para bodyguardnya, mereka siap sedia mengatur jalan bagi majikannya. Di ujung dekat pintu masuk, seorang bocah dengan handphone terkait di leher sedikit menarik perhatiannya. Bocah itu menarik koper yang terlalu besar, tampak kesulitan, namun tidak menunjukkannya gelagat demikian. Seolah sadar diperhatikan, bocah dengan rambut mirip dengannya itu tiba-tiba menoleh, membalas tatapan Sasongko. Di detik singkat itu, Sasongko merasakan nafasnya tercekat. Wajah itu terlalu familiar baginya, wajah yang ornamennya dia hafal di luar kepala. "Ayo Araf, Tante Diana, sudah kelamaan nunggu," ucap perempuan di samping bocah itu. Dengan mengerutu, bocah itu menyeret koper dan menghilangkan di balik punggung-punggung penghuni bandara. Sasongko mengusir pikiran anehnya dan melanjutkan langkah. Matanya rabun jauh, siapa yang mau mempercayai penglihatannya? Lagi pula, kalaupun bocah tadi bagai pinang dibelah dua dengan wajah putranya. Bukan berarti mereka punya hubungan darah, selalu ada kemungkinan di dunia seluas ini. Lagi pula, Radian terlalu lurus untuk melakukan kesalahan fatal sampai punya anak di luar nikah. Karena Araf mengeluh kelaparan dan tidak bisa dipaksa menahan lapar, sekitar 20 menitan, Diana memarkir BMW-nya di parkiran sebuah restoran sushi. Bukan tanpa alasan, letak restoran tersebut yang dekat dengan bandara jadi pilihan. Bertiga mereka beriringan menuju pintu masuk. Amira dan Diana sibuk membicarakan tentang perbedaannya Indonesia dulu saat ditinggalkan dan sekarang ketika mereka datang. Lingkungan yang berubah drastis dan kultur yang perlahan memudar. Ya, inilah efek globalisasi. Nah, budaya kita jadi korbannya. Iya sih, guman Diana memutar-mutar kunci mobil di tangannya. Cuma agak kaget aja, perasaan baru 4 tahun ninggalin Indonesia, udah drastis banget perubahannya. Bu, Araf menginterupsi. "Kenapa?" tanya Amira, bingung menatap telapak tangan putranya yang terbuka. "Ponsel," kata Araf pelan. Amira menyipitkan matanya. "Please," Araf memohon memberi pupil air menggemaskan. Amira menghela nafas. "Ambil sendiri sana, Mama simpen di tas." Senyum Araf terbit. Semakin terang menderang begitu Diana memberinya lemparan kunci mobil. Segera dia bawa kunci itu menuju parkiran kembali. Setelah mengambil ponsel, Araf segera menyusul masuk ke restoran, memindai semua meja demi mencari ibunya. Restoran yang cukup ramai, agak sulit menemukan satu wajah di antara puluhan wajah. Araf berjalan ke meja barisan ujung ketika seseorang datang tiba-tiba dan menyenggol bahunya. Meskipun bukan yang ia salah, Araf sematkan satu permintaan maaf dan memenuhi lambaian ibunya di meja dekat jendela. Araf pergi menjauh. Langkah riang bocah itu tidak luput dari pengamatan lelaki yang menabraknya tadi. Lelaki itu mengernyit, merasa asing dengan rasa sesak yang memenuhi hatinya. Dia tatap sekali lagi punggung bocah asing yang terasa familiar itu dan menatap perempuan berwajah manis yang sekarang mengacak-ngacak rambut si bocah. Lelaki itu, Radian, berbalik dan meninggalkan pintu restoran. Perasaannya tidak enak. Dia jadi ingin segera pulang untuk memastikan seluruh keluarganya dalam keadaan baik-baik saja. Band 8. Bukan anak haram. Setelah 2 minggu tinggal di rumah Diana, Amira memutuskan untuk mengunjungi ayahnya. 7 tahun di Inggris tanpa kontak intens dengan ayah kandungnya membuat situasi rumit. Rindunya yang mempuncak tidak tersalurkan karena berbagai keterbatasan. Mereka sudah melewati gang sempit yang berkelok dan berhenti di depan bangunan sederhana yang pekarangannya dipenuhi tanaman hias.
Di depan hunian itu terpasang plat nama panti sosial Bunda. "Kenapa?" tanya Amira kesal melihat tingkah Araf yang tidak bisa diam semenjak turun dari grabcar untuk menyusuri gang. Araf menunjukkan sepatunya yang kotor. "Nanti bisa dicuci," hibur Amira mengacak rambut putranya. Di halaman bangunan itu terdapat beberapa manula sedang membereskan taman. Amira pindai cepat dan tidak menemukan ayahnya. Melihat para manula itu sedang bekerja saja sudah membuat air mata perempuan itu merebak, apalagi saat sudah melihat ayahnya. "Ini salahnya," guman Amira menyalahkan. Kalau dia bisa bersikap keras, ayahnya tidak akan menjual rumah masa kecilnya untuk melunasi hutang Feli. Kalau saja dia ada di samping ayahnya saat itu dan bukannya sedang melarikan diri ke negara lain, bisa saja ayahnya bisa hidup layak dibandingkan menua di panti jompo. "Ayah," lirih Amira merengek maju, memberi satu pelukan panjang yang erat dan hangat. Araf berperan sebagai penonton, menyaksikan lelaki berharga di hidup ibunya yang baru pertama kali dia lihat. Kepala cerdas Araf sudah bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak mirip. Dia tidak mirip siapapun. Dia tidak mengizinkan semesta memberinya clue pada sosok bapaknya yang dia rindukan sejak lama. "Bagaimana kabar ayah?" tanya Amira terngunu. Daripada menunggu, perempuan berambut sebahu itu lebih memilih mencari tahu sendiri jawabannya. Tangannya meraba ornamen-ornamen wajah ayahnya, menyentuh banyak kerut dan juga air mata. Rambut ayah udah ubanan, kekehnya lembut. Dari membingkai wajah putri sulungnya, Rudy, ayah Amira mengalihkan netra pada bocah kecil yang jadi penonton. "Siapa dia?" Araf dengan senang hati mendekat, beri satu senyuman. Amira lupa Araf terbiasa dengan budaya barat. "Ayo Raf, salam." "Oh." Araf tersadar lalu segera mengecup tangan keriput kakinya. "Ini Araf?" tanya Rudy mengelus rambut keriting Araf. "Iya," lirih Amira. "Dia tidak mirip dengan kita," celutuk Rudy mencairkan ketegangan yang tercipta di ekspresi Amira. Mendengar ucapan ayahnya, Amira langsung terkekeh. Dia duplikat ayahnya. Wajah ceria ayahnya langsung berubah sendu. Tidak ada yang paling menyakitkan bagi seorang ayah selain mengetahui putrinya memiliki anak dari seorang pria tak dikenal. "Dia pasti tampan," ucap Rudy menerawang, "karena Araf juga begitu." Amira menyenggol bahu putranya yang sedang dipuji. Araf memberikan raut tak senang. Rudy terkekeh dibuatnya. Tiba-tiba kehangatan keluarga itu terinterupsi kedatangan seorang perempuan berdaster. Koyo tertempel di dahi perempuan itu. Raut Amira langsung berubah tak senang ketika melihatnya. "Mira, sayang apa kabar nak?" berondong Poppy antusias. Dia memaksa memeluk walau gestur Amira menunjukkan keengganan. "Kamu kenapa baru datang, nak? Hidup kami di sini sangat susah. Bawa kami dari sini, kami ingin keluar." "Udahlah Poppy," seru Rudy, memotong pembicaraan beruntut istrinya. "Hidup Amira sudah susah, jangan dibuat susah lagi dengan beban mengurus kita. Aku hanya memintanya membawa kita dari panti memuakkan ini," bela Poppy. "Amira sudah punya kehidupan sendiri, tapi kita adalah orang tuanya, itu kewajibannya," bentak Poppy berang. Amira menatap tajam ibu tirinya. "Menjaga orang tua memang kewajiban seorang anak, tapi aku tidak pernah bilang menganggap tante ibuku." Tatapan tajam Poppy menghunus Amira. "Aku hanya punya satu ibu dan dia sudah tenang di alam sana," lanjut Amira tajam. "Kurang ajar ya kamu," desis Poppy telunjuknya menuding wajah Amira. "Dasar anak enggak berbakti." "Mir," lirih ayahnya ingin melerai. "Sejak awal aku memang tidak pernah menerima dia jadi ibuku." Jelas Amira menatap panik lelaki penuh uban di hadapannya. "Tapi karena ayah memilih dia jadi istri ayah, aku menghargainya dengan pura-pura menerima. Tapi memangnya ada seorang anak yang menyetujui ayahnya mengkhianati ibunya dengan menikah lagi? Tidak akan pernah ada."
Darah memang lebih kental daripada air. Ayah sama anak sama aja, sama-sama menyusahkan. Cemooh, Poppy menyiratkan kebencian. Hinaan Poppy untuknya dia anggap angin lalu, tapi hinaan Poppy tadi yang membawa-bawa ayahnya tidak dia terima sama sekali. Siapa yang menyusahkan? Aku dan ayah yang menyusahkanmu. Apa kamu dan Feli yang menyusahkan ayah? Mir, udah Mir, tegur Rudi meraih bahunya. Amira menepis usapan itu. Dia belum selesai. Dia ingin melampiaskan emosinya selama ini menghadapi tingkah Poppy dan Feli yang parasit. Kamu gak tahu ya, gimana ayahmu membuatku capek seharian. Dan sebelum kamu bicara seperti itu, apa aku harus menulis daftar keparasitan kalian di hidup ayah? Bukan cuma tenaga ayahku yang saja yang kalian kuras, tapi hartanya juga, balas Amira. Bola mata Poppy melebar mendengar kejujuran putri tirinya. Anak sialan memang kamu, tanganmu menuding wajah Amira. Ketegangan itu makin kuat saat terdengar kekehan kecil. Araf membalas tatapan Amira. Cacat otak bu, kekehnya. Siapa yang kamu sebut cacat otak? Aku, teriak Poppy geram. Anak haram seperti kamu, jangan sok ikut campur. Urusi saja urusan bapakmu yang gak tahu kemana. Dia bukan anak haram. Serobot Amira merasa pucuk kepalanya memanas. Jantungnya merontak cepat oleh aliran geram yang membuat dadanya sesak. Hati-hati kalau ngomong. Poppy tertawa keras. Kenyataannya memang begitu. Dia lahir dari hubungan tak jelas. Amira yang hendak maju untuk melakukan serangan dicegah Araf. Bocah itu tenang tanpa ekspresi. Amira merontak. Dia harus dikasih pelajaran, Raf. Ingat pepatah tong kosong nyaring bunyinya, tanya bocah 7 tahun. Mama gak perlu meladani tong kosong, lanjut Araf menengetuk dahinya 2 kali. Hei bocah, sini kamu ya, kecil-kecil sudah kurang ajar. Udah Poppy, udah. Enggak. Poppy merontak dari pelukan suaminya. Aku harus kasih dia pelajaran. Teriakan Poppy membahana seumpama suara petasan di malam tahun baru. Perempuan itu diseret paksa suaminya ke dalam. Di luar, Araf tidak menyangka bakal mendapat satu pelukan. Awalnya dia pikir akan kena omel karena berkata kurang ajar. Mama bangga padamu, Raf. Bangga? Tanya Araf. Pada kemampuanku membuat orang lain marah. Amira tertawa keras. Sebelum Araf berubah jadi bocah sok dewasa, dia semakan satu kecupan panjang. 3 detik setelahnya, Araf menjadi dirinya yang anti ciuman. Amira dibuat terkikik dengan tingkah putranya yang mengurasap pipinya, seolah ciumannya adalah virus. Jangan lakukan itu lagi, aku bukan anak kecil, Araf mengerutu. Amira terbahak, maaf. Ayahnya muncul di pintu dan langsung meminta maaf. Watak Poppy memang tidak berubah. Bukan masalah, yang menjawab adalah Araf. Amira menggenggam jemari keriput ayahnya dan berbisik lirih. Ayah tidak perlu meminta maaf untuk kesalahan orang yang dibuat orang lain. Dia istri ayah, lirik Rudi. Kenyataan itu malah membuat aku berpikir untuk membawa ayah pergi dari sini, jauh dari kepahitan, jauh dari Poppy. Tidak, ayah senang kok di sini, banyak teman. Bohong, ekspresi ayah mengatakan hal lain. Amira menambahkan cepat, kita bisa hidup bertiga. Amira akan membuat ayah bahagia. Amira janji. Maka dari itu, ayo ikut Amira pergi dari panti ini. Rudi menggeleng tegas. Tidak Mir, ayah sudah cukup tinggal di sini. Tapi ya, lirih Amira, kita masih bisa berhubungan tanpa harus tinggal bersama. Kamu bisa datang kapan aja ke sini. Ya, Amira memperingati. Ayah serius Mir. Amira langsung memeluk ayahnya erat. Terasa janggal untuk dilepaskan. Dia ingin momen ini terekam permanen di memorinya. Rasanya yang terluka, harapannya agar tinggal bersama ditolak mentah-mentah. Padahal niat baiknya hanya ingin menjauhkan ayahnya dari sumber penyakit yang adalah Poppy. Tapi semesta memberikan jalan lain. Keputusan Rudi tidak pantas dia tentang. Ayah bisa memutuskan kapan aja buat tinggal sama kita. Ayah sudah cukup di sini, Mir. Ayah tidak ingin menyusahkan.
Halo guys semuanya, masih penasaran siapa ayah kandung Araf? Atau sudah bisa menebak siapa itu? Untuk kelanjutan ceritanya, jangan lupa tonton updatean episode berikutnya ya guys. Untuk itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.